أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu dia Jurayj, yang dia menjadikan perdagangan akhirat perdagangan yang abadi, perdagangan yang hakiki. Itu sebenarnya Jurayj, dia mempunyai kelemahan. Dia seorang hamba abid, kan, tapi bukan seorang hamba alim. Maklum, kebanyakan orang yang mendapatkan hidayah dari jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebenarnya jalan pintas untuk beribadah, jalan pintas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lebih memfokuskan dirinya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya demi Allah ya ikhwan, bahwa sarana ilmu tidak ada seorang pun yang membuat putus asa. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala membuat putus asa seorang. Berapa banyak orang yang sudah lambat tertinggal qitar, terlambat kereta api tentang dalam menuntut ilmu, kan, tapi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya Allah. Karena kesempurnaan manusia ada pada dua hal, di dalam ibadah, di dalam ilmu. Ilmu, jika seandainya tidak ibadah, seperti Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan ibadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani yang kita jauhkan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang kedua hal tersebut. Manusia yang sempurna, yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya kekuatan di dalam beribadah. Ilmu yang dapat mendorongnya ke depan dan ibadah yang dapat membuat dia istiqamah dan menjadikan bahan dan bekal dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di pertengahan umurnya. Kemudian dia sadar, dia kembali kepada kebenaran dan dia mengejar ketertinggalannya di dalam ilmu dan dalam ibadah. Tidak boleh seorang muslim fokus terhadap ibadah saja atau sebaliknya fokus terhadap ilmu saja. Harus ada dua hal, rajin ibadah dan rajin ilmu. Ini dia Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang terlambat menuntut ilmu, 25 tahun dia tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana salat sunnah. Dan dia akhirnya dicela dan terusik semangatnya. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya ayah, kalau seandainya engkau ingin bertemu denganku, temui saya di rumah guru si fulan." Akhirnya setelah berapa tahun setelah itu, dia berdebat dengan salah seorang ulama Malikiyah. Kemudian dia mengatakan, dia adalah namanya Rafi'i kalau tidak salah saya. Apa katanya? "Maaf ya Aba Muhammad, maaf wahai Ibnu Hazm, sesungguhnya belajar saya menggunakan lentera-lentera, lampu-lampu, teplok orang-orang yang ronda. Maklum saya kalah denganmu. Saya belajar dengan menggunakan teplok. Saya nggak bisa membeli lampu." Begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu dia. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah, dan maaf saya kepadamu kalau seandainya saya juga kalah, sesungguhnya saya belajar di bawah lentera emas dan perak. Lebih luar biasa seseorang yang dia hidup di atas kekayaan, kemudian dia bisa diberikan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, dia menuntut ilmu 6 tahun. Menuntut ilmu 6 tahun. Allah berikan dia umur yang pendek dan beliau mengarang yang sangat luar biasa. Kitab Raudhah di dalam fikihnya, kitab Syarah Muslim, beliau tidak ada buku kecuali beliau karang. Umurnya sangat pendek, tidak sampai 40 tahun. 6 tahun, 2 tahun beliau gunakan untuk menuntut ilmu, tidak pernah beliau letakkan punggungnya di atas lantai. Allah beri taufik dia. Dan dia tidak fokus terhadap badannya, penampilannya. Satu hari dilihat dia dalam pakaian kumal begitu, kemudian dia dilecehkan. Ketika di tengah majlis kiranya dia di terdepan, ketika berbicara keluar mutiara-mutiara kalimat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengejutkan dan mengagumkan dan membuat terkesima yang hati, sehingga dia menjadi qadhi pada zamannya. Jadi tidak ada putus asa di dalam din. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi taufik pada seseorang, maka Allah akan berikan taufik. Az-Zahabi rahimahullah taala, bagaimana dia menuntut ilmu hadis?
Sampai-sampai dikatakan kepadanya bahwa ilmu Zahabi tentang rijal, tentang ulama-ulama hadis, bahwa jika seandainya dikumpulkan ulama-ulama hadis zaman Rasulullah SAW sampai zamannya di sebuah gunung yang datar, dia akan menyebutkan sifulan-sifulan ayahnya, anaknya dilahir sana, dan dia jalan sana menuntut ilmu dengan guru dan semacamnya. Alim, sangat luar biasa. Karena sebuah kalimat yang dia belajar dari seorang gurunya yang mengatakan, sungguhnya tulisanmu ini persis dengan tulisan orang-orang ahli hadis.